Perkenalkan, nama saya Yuldadi Padatu, kelas B Ekumenika, NIM 12205111063, jurusan Teologi Universitas Kristen Indonesia atau Raja. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang metamorfosis ekumene awal. Pertama, rumah yang didiami. Ekumene atau oikumene berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos sama dengan rumah, menen yaitu tinggal, sehingga oikumene berarti rumah yang ditinggali atau dunia yang ditinggali. Pengertian secara luas, ekumene berarti inisiatif keagamaan menuju keesaan atau kesatuan di seluruh dunia. Latar belakang pengertian ekumene terkait dengan gereja baru mulai muncul pada awal kelahiran agama Kristen, yaitu abad kedua dan ketiga. Yang kedua, gereja universal, am dan Katolik. Menurut De Jong, ekumene yaitu tempat di mana gereja menjalankan misinya. Ekumene dalam pandangan ini adalah gereja yang universal, gereja yang am, Katolik dalam konteks pemikiran Yunani pada saat itu. Pemahaman am yaitu gerakan menuju persatuan atau kesatuan denominasi Kristen yang terpecah-pecah karena doktrin, sejarah, dan praktik. Yang ketiga, gereja dan negara. Menurut Martin Luther, urusan gereja itu dipisahkan dengan urusan negara. Sedangkan menurut Johannes Calvin, ia mencoba mengkomunikasikan hubungan antara gereja dan negara. Karena pada masa itu, gereja dan negara saling bertindihan. Yang keempat, skisma gereja. Skisma yaitu memecah atau memisahkan, di mana masa ini terjadi pemecahan dua kubu Kristen yang kini disebut Gereja Katolik dan Gereja Ortodoks Timur. Gereja terpecah di sini dalam hal doktrin, teologi, linguistik, politik, serta geografis. Skisma dari Gereja Katolik merupakan titik awal munculnya Gereja Reformasi pada abad ke-16 oleh Martin Luther melalui 95 dalil yang dipajang di Gereja Wittenberg pada 31 Oktober 1517. Selanjutnya dilanjutkan oleh Johannes Calvin yang juga ingin adanya reformasi dalam gereja. Kemudian muncullah Gereja Reformasi atau disebut Gereja Protestan yang telah memisahkan diri dari Gereja Katolik Roma. Empat hal itulah yang menghadirkan pemahaman baru dalam ekumene. Dalam pemahaman baru ekumene yang berujung membangun kembali kesatuan gereja dengan melihat realitas di mana sudah berulang kali gereja memecahkan diri. Perkembangannya lebih banyak dipengaruhi oleh para pemikir gereja Protestan. Contohnya pada tahun 1910 di Edinburgh dilaksanakan konferensi misi untuk membahas tentang kesatuan gereja. Pemahaman ini dipandang sebagai titik awal gerakan ekumene atau hari terakhir gerakan ekumene abad 20. Gereja Katolik bertumbuh semangat ekumenis sendiri, baru terlibat secara resmi dalam gerakan ekumene setelah kondisi Vatikan II dengan hasil sikap resmi Gereja Katolik terhadap ekumene.